Kalau ruh sudah di alam kubur dan tak bisa kembali, lalu apa yang selama ini menampakkan diri dengan kain kafan? Kenapa mitos tali kafan dipercaya bisa bikin arwah kembali? Atau bahkan gentayangan? Sementara agama menyebut itu hanya sunnah, bukan penentu nasib. Dan kalau pocong bukan manusia yang bangkit dari kubur, siapa sebenarnya yang menyamar? Dan apa tujuan mereka? Video ini akan membongkar pocong dan mitos, budaya, sampai sudut pandang agama. Bukan buat hiburan, tapi buat yang berani akan tahu kebenarannya. Iya my friend, welcome back to Bakal Story Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah tentang hantu pocong. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke videonya. Sejarah pocong tidak merujuk pada peristiwa nyata yang tercatat, melainkan pada perkembangan mitos dan kepercayaan di masyarakat, terutama Pulau Jawa dan Sumatera. Pocong adalah representasi dari arwah gentayangan yang tertangkap. Kepercayaan utama mengenai asal-usul pocong sangat erat kaitannya dengan ritual pemakaman Islam yang ada di Indonesia, yaitu proses pembungkusan jenazah dengan kain kafan yang diikat di beberapa bagian. Mitos yang paling umum menyebutkan bahwa pocong adalah arwah yang meninggal yang tidak tenang karena ikatan tali kain kafannya lupa dilepas saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Karena terikat, arwah tersebut konon tidak bisa pergi dengan tenang ke alam baka atau alam barzah dan akhirnya bangkit dari kubur sebagai pocong. Mereka dikatakan gentayangan untuk meminta tolong agar tali kafannya dilepaskan. Pocong sering dikaitkan dengan masa 40 hari setelah kematian, yaitu periode yang dipercaya masyarakat lokal sebagai batas waktu di mana jiwa orang yang meninggal masih berada di sekitar kita sebelum pergi sebelum. Sejarah penamaan pocong merujuk pada bentuk fisiknya yang menyerupai mayat yang sudah dibungkus kain kafan. Istilah pocong berasal dari bahasa Jawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pocong memiliki arti berkas atau padi yang diikat menjadi satu, konon berwujud mayat yang terbungkus kain kafan. Istilah pocong atau pocongan awalnya merujuk pada jenazah yang dibalok kain kafan yang diikat di beberapa bagian seperti ujung kepala, leher, pinggang, dan kaki. Karena gambaran hantu ini selalu menyerupai jenazah yang terbungkus rapat oleh kain kafan, masyarakat kemudian menggunakan istilah pocong untuk menyebut hantu. Hantu ini juga sering disebut sebagai hantu bungkus. Oke mantap, jadi kita sudah mendengar asal-usul dan sejarah penamaan dari hantu pocong. Kita akan langsung masuk ke ciri-cirinya. Tubuhnya terbungkus seluruhnya dengan kain kafan berwarna putih, mirip dengan jenazah muslim yang baru dimakamkan. Kain ini sering terlihat kusam, kotor, atau bahkan berlumuran tanah kuburan. Terdapat tali ikatan yang kuat di beberapa bagian tubuhnya, seperti atas kepala, leher, pinggang, dan kaki. Ada juga yang menyebutkan di bagian lutut dan mata kaki. Keberadaan ikatan inilah yang menjadi alasan utama pocong gentayangan dalam mitos. Penggambaran wajahnya bervariasi, biasanya tertutup kain kafan, tetapi jika terlihat wajahnya sering digambarkan berwarna putih pucat atau hitam. Hanya seringkali digambarkan kosong, berongga hitam, atau bahkan menyala merah yang menandakan sifat gaib. Ciri khas yang paling membedakannya dari hantu lain adalah melompat-lompat karena kakinya terikat di bagian bawah. Pocong tidak bisa berjalan dengan normal, sehingga ia berjalan dengan cara melompat-lompat atau menggulingkan tubuhnya di versi komedi. Gerakan ini yang sering membuatnya menjadi objek parodi komedi. Dalam penggambaran film modern yang lebih menyeramkan, pocong juga sering digambarkan dapat melayang atau terbang secara cepat untuk mengejar korbannya. Pocong tidak berbicara, jika mengeluarkan suara biasanya berupa rintihan, kerangan, atau suara yang khas saat melompat. Pocong paling sering muncul pada malam hari,
terutama di malam-malam keramat seperti malam Jumat Kliwon atau malam 1 Suro. Tempat yang sering dikaitkan dengan kemunculannya adalah kuburan, pohon besar, terutama di pohon pisang, atau rumah-rumah kosong yang dekat dengan lokasi pemakaman. Ambil ngunyah, lapar soalnya. Dalam cerita rakyat dan media terdapat variasi pocong yang lebih menarik. Di antaranya adalah pocong merah, dipercaya sebagai pocong yang lebih kuat dan ganas atau merupakan pemimpin dari para pocong lain. Ada juga pocong gundul, yang ketawa beneran di pocong gundul ada cuy, nanti gue tampilin dah. Varian pocong yang terkenal dalam legenda urban Jawa yang seringkali memiliki motif balas dendam dan kekuatan yang berbeda. Ciri-ciri ini telah membentuk citra kolektif masyarakat Indonesia tentang hantu pocong, menjadikannya salah satu figur supranatural yang paling ikonis. Oke mantap, jadi kita sudah mendengar dari ciri-ciri hantu pocong, dari pergerakan, tempat kemunculan, wajah dan sebagainya. Jadi kita akan langsung masuk ke perspektif sosial dan budaya. Secara budaya, pocong adalah manifestasi visual dari konsep kematian yang tidak sempurna atau urusan yang belum selesai. Pocong dipercaya gentayangan karena ikatan kafan yang tidak dilepaskan. Hal ini secara implisit mengingatkan masyarakat akan pentingnya melaksanakan ritual keagamaan dengan benar dan sempurna sebagai bentuk penghormatan terakhir. Mitos ini mengirit bahwa jika yang tidak tenang akan kembali menunggu yang hidup. Ini mencerminkan kepercayaan bahwa kematian bukanlah akhir yang mutlak, melainkan transisi yang mengisyaratkan ketenangan spiritual bagi yang meninggal. Pocong yang terbungkus dan terikat melambangkan jiwa yang terjebak antara dunia dan akhirat, mewakili trauma atau masalah yang belum tuntas saat ini. Figur pocong atau yang lebih spesifik tali pocong dan ritual melingkupinya digunakan untuk menegakkan etika dan kebenaran dalam masyarakat, seperti sumpah pocong. Sumpah pocong ini adalah praktik tradisional di beberapa komunitas untuk menyelesaikan sengketa yang sulit, misalnya masalah warisan atau tuduhan fitnah, di mana bukti formal tidak cukup. Seorang dibungkus kain kafan dan bersumpah di bawah ancaman spiritual. Sumpah ini memanfaatkan ketakutan kolektif masyarakat terhadap ajab gaib yang menimpa orang yang berbohong. Dengan demikian, pocong berfungsi sebagai hakim tak terlihat yang memaksa kejujuran, bahkan ketika hukum formal gagal. Ada yang pernah lihat proses sumpah pocong nggak sih? Atau step-stepnya gitu, gimana, ceritain detailnya gitu ya di kolom komentar. Oke. Mitos pocong sering digunakan orang tua sebagai alat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar rumah sendirian di malam hari, atau tidak pergi ke tempat-tempat yang dianggap angker, misalnya kuburan atau bangunan kosong, sehingga secara sosial berperan sebagai penjaga ketertiban keamanan wilayah. Dalam konteks media modern, pocong telah bertransformasi dari sekedar mitos menjadi sebuah brand horor Indonesia. Ikon horor nasional bersama kuntilanak, pocong adalah salah satu representasi hantu Indonesia yang paling dikenal. Anjir, jadi ikon horor Indonesia ya guys ya. Puluhan film horor, sinetron, dan cerita rakyat terus diproduksi dengan pocong sebagai tokoh utamanya. Karena gerakannya yang khas, lompat-lompat akibat kaki terikat, pocong sering menjadi subjek parodi atau komedi, menunjukkan fleksibilitasnya dalam budaya populer. Lucunya, pada masa pandemi, pocong pernah digunakan dalam kampanye di beberapa daerah untuk menakut-nakuti warga agar mematuhi protokol kesehatan, menunjukkan bagaimana tokoh mistis dapat diserap sebagai tujuan pragmatis. Pocong dikaitkan dengan kekuatan supranatural yang berbahaya dan gelap, jimat dan pesugihan. Tali pocong konon dipercaya memiliki kesaktian untuk jimat kebal, pelet, bahkan penglaris. Dengan kepercayaan ini mencerminkan adanya segmen masyarakat yang masih mencari jalan pintas atau kekuatan instan melalui praktik mistis yang melibatkan risiko. Pocong adalah simbol kultural yang kompleks. Ia adalah peringatan moral tentang ritual kematian yang sakral, penegak kebenaran melalui sumpah, dan ikon horor yang terus hidup dalam media dan imajinasi kolektif Indonesia. Oke mantap, jadi kita sudah mendengar perspektif sosial dan budaya, kita akan langsung masuk ke media dan perfilman. Pocong adalah salah satu hantu yang paling sering direpresentasikan.
Studi mencatat ada puluhan judul film horor Indonesia yang menggunakan kata kunci. Penggambaran pocong mengalami evolusi seiring waktu dari sekedar simbol menjadi antagonis yang kompleks. Di tahun 80 sampai 90-an, hantu pocong disebut hantu bungkus. Hantu bungkus klasik sering menjadi karakter pelengkap atau bagian dari adegan mistis, bukan fokus cerita utama. Digambarkan bergerak dengan cara berguling atau melompat dengan kaki. Di film horor lama seperti Setan Pocong tahun 1988. Ini di atas video ya. Di era 2000-an, kebangkitan horor pocong balas dendam. Pocong menjadi antagonis utama yang menakutkan dan memiliki motivasi balas dendam atas kematian tragis atau tidak wajar. Visualnya lebih gore atau lebih menyeramkan. Kain kafan kusam berlumur tanah dan wajah yang mengerikan. Matanya merah menyala atau bahkan berlomba. Pocong 1 dilarang tayang karena isu sensitif. Dan Pocong 2 rilis di tahun yang sama, yaitu di tahun 2006. Dan Pocong 3 di tahun 2007. Dan sinetron Pocong di tahun 2002 sampai 2003. Kasus yang paling kontroversi yaitu film Pocong tahun 2006. Film ini dilarang tayang di Indonesia karena mengangkat isu kerusuhan tragedi Mei 1998 sebagai latar belakang cerita. Menunjukkan bahwa representasi pocong dapat digunakan untuk menyentuh isu sosial dan politik yang sensitif. Pocong juga sangat populer dan memiliki peran besar di layar lebar. Sinetron Jadi Pocong tahun 2002 sampai 2003 sangat populer dan berperan besar dan mempopulerkan kembali mitos pocong di kalangan generasi. Media berita sering meliputi isu penampakan pocong, misalnya Pocong Roxy dan Pocong Tanah Kusir. Liputan ini memperkuat mitos dan menjadikan pocong sebagai bagian dari dinamika sosial dan lingkungan perkotaan. Dalam film dan media, pocong sering menjadi alegori atau cerminan dari ketakutan yang lebih dalam di masyarakat. Pocong yang bangkit menuntut balas dendam seringkali mengerit adanya ketidakadilan hukum atau kegagalan sistem yang tidak mampu menyelesaikan kejahatan di dunia nyata. Trauma dan sejarah. Kasus film Pocong 2006 menunjukkan bagaimana figur hantu dapat digunakan untuk mewakili trauma sosial atau peristiwa kelam yang belum terselesaikan. Secara keseluruhan, pocong di dunia perfilman dan media telah berkembang dari sekedar hantu bungkus menjadi sosok yang serbaguna, mampu menjadi teror yang mencekam, simbol balas dendam yang kompleks, dan bahkan sumber humor yang akrab. Oke, mantap. Jadi kita sudah membahas dari perspektif media dan perfilman. Kita akan langsung masuk ke perspektif agama. Dalam hal ini, saya hanya fokus pada sudut pandang agama Islam sebagai agama yang mendasari proses ritual pemakaman yang melahirkan mitos pocong, serta sudut pandang umum dari keagamaan. Pocong dalam perspektif agama secara umum dalam teologi Islam dan ajaran resmi agama. Pocong sebagai arwah gentayangan yang terikat tali kafan tidak diakui keberadaannya dalam bentuk dan narasi yang dipercaya masyarakat. Ajaran Islam menetapkan batasan yang sangat jelas mengenai perjalanan jiwa setelah kematian. Pemisahan yang mutlak setelah kematian jiwa atau ruh akan terpisah dari jasad dan berpindah ke alam transisi yang disebut alam barzakh hingga datangnya hari kiamat.
Dari alam barzah, jiwa tidak mungkin kembali ke dunia untuk gentayangan atau bahkan meminta tolong melepaskan ikatan kain kafan. Jiwa di alam barzah akan menerima balasan, nikmat kubur bagi yang beramal baik dan siksa kubur bagi yang beramal buruk, berdasarkan amal dan perbuatannya di dunia. Pandangan tentang hantu dan jin. Lalu, apa interpretasi agama mengenai penampakan seperti sosok pocong yang sering disaksikan? Bukan arwah. Ulama umumnya menjelaskan bahwa penampakan pocong bukanlah arwah yang meninggal. Arwah orang mukmin sudah tenang dan arwah orang kafir sudah disiksa dan keduanya tidak akan kembali. Penampakan seperti pocong dianggap sebagai penjelmaan atau tipuan dari golongan jin atau setan. Jin memiliki kemampuan untuk mengubah wujud dan meniru bentuk apapun, termasuk wujud jenazah yang terbungkus. Tujuan utama jin atau setan meniru pocong adalah untuk menyesatkan, menakut-nakuti, dan melemahkan iman manusia agar mereka lebih percaya pada hal-hal gaib daripada kekuasaan Tuhan. Ritual pengurusan jenazah. Dalam fikih sangat jelas detail mengatur proses pengafanan termasuk fungsi tali pocong. Tali kafan berfungsi untuk mengamankan kain kafan agar tidak terlepas saat proses pemindahan dan penguburan. Sunnah melepas ikatan tali pocong. Dalam mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, melepaskan ikatan tali kain kafan setelah jenazah diletakkan di liang. Melepaskan ikatan tali kafan setelah jenazah diletakkan di liang lahat adalah sunnah yang dianjurkan. Namun, jika ikatan lupa dilepas, ini tidak akan menyebabkan jenazah pocong menjadi gentayangan. Kelalaian tersebut hanya dianggap tidak mengikuti sunnah secara sempurna, tetapi tidak mempengaruhi perjalanan ruh ke akhirat. Sikap resmi keagamaan terhadap mitos pocong adalah menguatkan tauhid, mendorong masyarakat untuk hanya takut kepada Tuhan dan tidak percaya bahwa makhluk seperti pocong memiliki kekuatan untuk mencelakakan, karena semua kekuatan berada di tangan Tuhan. Praktik yang berhubungan dengan tali pocong untuk jimat, pesugihan, atau praktik mistis lainnya dianggap sebagai kesyirikan dan sangat dilarang dalam Islam. Oke, mantap. Jadi kita sudah mendengar dari perspektif agama, kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Pocong adalah ikon horor Indonesia yang namanya diambil dari wujud jenazah yang terbungkus kain kafan. Mitosnya adalah arwah gentayangan karena tali kafan lupa dilepas. Secara sosial dan budaya, pocong berfungsi sebagai penegak moral melalui sumpah pocong dan simbol trauma atau kematian yang tidak sempurna. Meskipun menjadi ikon populer dalam media film dan parodi, dari perspektif agama, pocong sebagai arwah gentayangan tidak diakui secara teologis, melainkan dianggap sebagai tipuan jin atau setan karena ruh sudah berada di alam barzah. Pocong adalah pokok kompleks yang menjembatani ritual, moralitas, dan hiburan di masyarakat Indonesia. Oke, mantap. Jadi kita sudah mendengar sejarah asal-usul dari penamaan hantu pocong. Kita tidak hanya membahas dari segi mistisnya saja, tapi kita juga membahas dari perspektif sosial, budaya, media, dan perfilman, bahkan agama. Jadi jika ada yang kurang bisa tolong ditulis di kolom komentar, dan jika ada yang salah terutama di bagian agama, tolong dibenerin ya di kolom komentar. Oke, mantap. Jadi segitu aja video dari gua. See you on the next video. Bye.